والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah kitab Tauhid yang syarah oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimatullah alaih. Sekarang kita berada pada pembahasan akhir daripada bab Qaulillahi ta'ala ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimatullah alaih fihi masail. Di dalam bab tersebut ada beberapa permasalahan. Al-ula, pertama tafsirul ayatain, penjelasan mengenai dua ayat tersebut. Bahwasanya benar-benar yang mereka sembah selain Allah Ta'ala tidak bisa menciptakan sedikit pun dan tidak bisa menolong. As-saniyah, yang kedua, kisah Uhud, itu kisah perang Uhud. Nah, barakallahu fikum. Ma'ruf, perang Uhud terjadi pada barakallahu fikum tahun 3 Hijriah. Naam. Awal mulanya barakallahu fikum perang Badar, kaum muslimin diberikan kemenangan. Kemudian pada tahun berikutnya tahun 3 Hijriah yaitu perang Uhud, kaum muslimin diuji dengan kekalahan. Naam. As-salisah, yang ketiga, qunutu sayyidil mursalin wa khalfahu sadatul awliya yu'minuna fi shalah. Itu kunutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang di belakangnya dari kalangan para pemimpin, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mereka mengamini di dalam salatnya. Ini ketika kunutnya kunut nawazil. Nah, barakallahu fikum, memang para ulama berbeda pendapat mengenai apakah mengangkat tangan atau tidak ketika ada kunut tersebut. Nah, barakallahu fikum, yang mengangkat tangan silakan tafadhal, yang tidak masalah. Ar-rabi'ah, yang keempat, annal mad'uwa 'alaihim kuffar. Bahwasanya yang didoakan kejelekan atas mereka adalah orang kafir. Nah, tapi karena menunjukkan Rasulullah tidak bisa memiliki apa-apa, nah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketika Rasulullah melaknat fulan. Nah, kemudian Allah taala mengatakan laisa laka minal amri syai'. Kamu tidak bisa memiliki apapun. Makanya untuk melaknat atau yang semisalnya semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia biasa. Nah, barakallahu fikum, tidak bisa memberikan bahaya, tidak bisa pula mendatangkan manfaat kecuali dengan seizinnya. Naam. Kemudian al-khamis, atau yang kelima, annahum fa'alu asya'a la yaf'aluha ghalibul kuffar. Bahwasanya mereka melakukan suatu perkara yang kebanyakan orang kafir tidak melakukannya. Minha syajjuhum nabiyahum, di antaranya adalah apa? Perbuatan mereka memukul nabi mereka. Wa hirsuhum 'ala qatlih, dan semangatnya mereka untuk membunuhnya. Wa minha at-tamtsil bil qatla, di antara mereka juga at-tamtsil, mencincang di dalam membunuh. Ma'annahum banu ammihim, padahal mereka adalah anak keturunan barakallahu fikum paman mereka. As-salisah, yang keenam, anzalallahu alaihi fi dzalik. Allah Ta'ala menurunkan ayat mengenai hal tersebut. Laisa laka minal amri syai'. Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melaknat barakallahu fikum segenap para pembesar orang kafir Quraisy atau yang semisalnya. Laisa laka minal amri syai'. Barakallahu fikum. Maksudnya semua urusan bukan di tanganmu. Urusan mengenai laknat atau yang semisalnya, hukuman atau yang semisalnya, itu semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. As-sabi'atu, yang ke-7, qauluhu aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum. Fataba 'alaihim wa amanu. Maksudnya apa? Imma bertobat, imma Allah Ta'ala mengatar mereka tidak mau bertobat misalkan. Fataba 'alaihim wa amanu. Kemudian Allah Ta'ala terima tobat mereka dan mereka pun beriman. As-saminatu, yang ke-8, al-qunutu fin nawazil, ya kan? Bahwasanya diperbolehkan untuk kunut ketika nawazil, keadaan sangat genting, kaum muslimin membutuhkan doa karena ditindas, diinjak atau misalkan dibantai oleh orang kafir. Mereka butuh doa, kita doakan. Kunut nawazil. Nah, barakallahu fiikum. Adapun kunut subuh yang dilakukan oleh sebagian orang awam atau yang semisalnya, itu adalah perbuatan ritual bid'ah yang Rasulullah tidak pernah melakukannya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun hadis yang mereka jadikan landasan, nah barakallahu fiikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa kunut subuh sehingga apa? Hatta faraqad dunya, sampai beliau meninggal dunia, itu hadisnya lemah alias dhaif. Barakallahu fiikum. At-tasmiyatu, yang 9, tasmiyatul mad'u'i 'alaihim fis shalah bi asma'ihim wa asma'i abaihim.
Di dalamnya ada pendalilan menyebutkan nama orang yang didoakan kejelekan di dalam salat dengan nama-nama mereka dan juga nama-nama bapak mereka. Al-ashirah yang ke-10, la'nul mu'ayyan fil qunut. Melaknat orang tertentu di dalam kunut. Nah, kalau memang dibutuhkan keadaannya, nah barakallahu fikum, dan juga karena sudah benar-benar nah barakallahu fikum kejahatannya di mana-mana, nah barakallahu fikum, maka diperbolehkan. Al-hadiyata asyrata yang ke-11, qissatuhu sallallahu alaihi wasallam lamma anzala alaihi wa anzir ashiratakal aqrabin. Ada kisah mengenai tatkala Allah Taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Ats-tsaniyata asyrata yang ke-12, jidduhu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal amr. Semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ini. Nah, bihaitsu fa'ala ma nunsiba bisababihi ilal junun. Nah, wa kadzalika law yaf'alhu muslimun al'an. Dia itu apa? Nah, barakallahu fikum, bihaitsu fa'ala ma nusiba bisababihi nam ilal junun. Maksudnya dengan perbuatan mereka yang dengan sebab dakwah atau seruan Rasulullah SAW tersebut, mereka menisbahkan kepada apa? Kepada Rasulullah SAW kegilaan. Nah, Allah musta'an, mereka berani menuduh Rasulullah majnun, gila dan semisalnya. Maka tadi kalau yaf'alul muslimun a'lan. Seperti itu pula lah kalau barakallahu fikum, kalau seandainya orang muslim melakukannya sekarang. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana? Maksudnya sangat jahatnya sebagian orang-orang kufar yang saat itu memusuhi Rasulullah SAW. As-salisata asyrata yang ke-13, qauluhu lil ab'adil al-aqrab, itu ucapannya Rasulullah kepada orang yang terdekat dan orang yang jauh pun, maksudnya bahwasanya Rasulullah tidak bisa menyelamatkan mereka. La ughni 'anka minallahi syai'a, aku tidak bisa menyelamatkan sedikit pun. Na'am barakallahu fikum, adab dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta qala ya Fatimah bintu Muhammad, ya Fatimah binta Muhammad, la ughni 'anki minallahi syai'a. Ya Fatimah, ya Fatimah, anak atau putri Muhammad, aku tidak bisa menyelamatkan dirimu dari adab Allah Taala sedikit pun. Fa idza saraha wa huwa sayyidul mursalin annahu la yughni syai'an an sayyidati nisa'il alamin. Maka apabila Nabi Muhammad SAW ada itu aja barakallahu fikum terang-terangan bahwasanya tidak bisa menyelamatkan putrinya, yang mana putrinya itulah pemimpin para wanita alam semesta, maksudnya adalah na barakallahu fikum sayyidatu ahlil jannah, annahu la yughni syai'an an sayyidati nisa'il alamin, bahwasanya apa? Na barakallahu fikum, Rasulullah tidak mampu untuk mengentaskan siksa atau azab atau menghilangkan azab yang na barakallahu fikum dari putrinya sendiri. Wa amana al-insan bi annahu la yaqulu illa al-haq, dan orang-orang pun, manusia pun beriman bahwasanya Rasulullah tidaklah menyampaikan kecuali kebenaran. Tsumma nadhara fima waqa'a fi qulubi khawasin nas al-yaum. Kemudian perhatikan apa yang terjadi di hati orang khusus manusia pada saat ini. Tabayyan lahu tarkul tauhid wa khurbatud din. Nampaklah bahwasanya sekarang kebanyakan meninggalkan tauhid, na barakallahu fikum, dan asinglah agama ini. Maksudnya bagaimana barakallahu fikum? Maksudnya Rasulullah SAW menjelaskan bahwasannya beliau adalah nabi dan rasul. Dalam keadaan itu pun beliau tidak bisa menyelamatkan mereka dari adab Allah Taala. Yang bisa menyelamatkan adalah amalan-amalan mereka dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Berarti sudah kita selesaikan bab yang kita lewati sebelumnya. Insyaallah bab yang baru kita tunda pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.